obrolan Ramadan tanpa solusi masih apa saja yang kita obrolin untuk hari ini macam-macam masih seputar ICJ dan juga tentang seputar Ramadan. Dan juga monggo sambil mempersiapkan dahar untuk buka puasa. Sudah masak apa, sudah beli apa, dipersiapkan untuk keluarga tentunya. Es degan atau es campur, es teh, monggo. Menu khas Ramadan apa saja boleh, monggo. Oke, monggo bisa komentar di sini apa saja ataupun usulan saran boleh. Yang pasti ingin saya sampaikan bahwa tentang Ramadan itu adalah bulan yang tiap tahun pasti ada. Jadi untuk pelaku usaha itu kadang begini, secara tidak sadar mereka nek dodolan sepi, Ramadan jadi sepi, sambat sepi, pendapatannya berkurang, pembeli ini berkurang lah, monggo. Itu harus kita bisa memanajemen. Jelas Ramadan poso tiap tahun ada. Jadi katakanlah sebulan, 1 tahun kan ada 12 bulan. Gimana memanage agar dalam hal ini misalnya keuangan aman-aman saja di saat Ramadan. Ya memang banyak ada yang mungkin memang karena Ramadan usaha di beberapa sisi itu jadi sepi, tapi ada beberapa ataupun beberapa usaha yang akhirnya bisa meraup rezeki di bulan Ramadan. Contohnya ayam misalnya. Ayam kan setiap Ramadan harganya tinggi, mungkin keuntungannya juga semakin tinggi. Dan juga mungkin ada pasar-pasar tiban saat yang ada cuman saat Ramadan saja. Nah, itu sebenarnya bagaimana kita piye carane agar Ramadan itu menjadi sebuah keberkahan bagi kita. Nah, misalnya kan kita bisa jualan es atau apa. Ketika yang selama ini misalnya jualan soto, sotoku tiap hari itu bisa ratusan mangkok, tapi karena puasa terus sepi lah. Jangan mengeluh, kan yang 11 bulan sudah rame, mosok kilong 1 bulan bisa sambat. Nggak boleh ya, tetap sepi diterima, hal keuangan bisa di manage yang rapi, syukur bisa jualan yang lain misalnya. Oke, memang selama ataupun di saat Ramadan seperti ini banyak sekali pelaku usaha ataupun yang kemarin nggak ada usaha akhirnya jualan. Nah itu sangat bagus sekali selalu menggunakan momen untuk mencari keberkahan, mencari rezeki. Oke, sebentar Oke, selamat sore sugeng sonten Mas Tiar Santri Kagol nggih, mau Mas Rosi juga. Kita ambil contoh di sebuah kampung. Nah, ini penting ini. Tentu di kampung jenengan itu pasti banyak sekali orang jualan ketika Ramadan, jualan gorengan, jualan pecel, jualan bakmi, es dan lain sebagainya. Mereka itu untuk menggunakan momen puasa Ramadan. Nah,
dengan adanya tetangga kita, saudara kita itu jualan menggunakan momen Ramadan. Nah, tugas kita apa? Menikmati, mengamati atau bagaimana? Nah, ini penting. Sebaiknya ketika tetangga kita pada jualan di saat Ramadan, nah sebaiknya kita itu ngelarisi dagangani tonggo. Kita harus punya prinsip. Ngopo tuku ado-ado segang tonggone dhewe ada. Sebenarnya kalau prinsip ngelarisi dagangani tonggo itu tidak perlu Ramadan, tiap hari itu sekiranya yang kita butuhkan, kalau tidak kepepet banget atau besar kudu tuku sing adoh. Lah itu baru beli sing adoh. Ketika ada di tetangga ada, misalnya beli brambang, wah ning brambang ini nek rumah saya kan Ambongan, brambang tonggoku 36 padahal ning pasar Cebongan itu 35. Nah, kacek 1000 saja itu belilah dagangan milik tetangga. Kacek 1000 nggo perjalanan ke rumah sampai pasar itu wis bensin, tenaga, sama kena parkir juga. Nah, larisi punya tonggo, apalagi nih Ramadan. Jenengan apa tidak ngelus dodo ataupun merebus mili ketika buka puasa sudah berkumandang, lewat tetangga kita jualan wis jam 6:30 atau jam 7 jualan es ijeh separo, santen ijeh separo, juru ijeh ukeh, terus yang jualan pecel, bakmi ijeh sak tambir, sak kalo, nah ijeh ukeh lah. Itu mesake. Mari kita untuk memberi menyisikan atau memberi rezeki lah, sekedar ngelarisi ketika tetangga itu jualan. Meskipun kadang gini, wah aku radoyan nih, nah, bukan berarti terus radoyan gitu. Bolehlah kita berprinsip seperti itu, tapi kita juga harus begini. Saya akan membeli daganganmu meskipun saya tidak suka. Kan dibeli, bisa syukur diborong, disedekahkan ke orang lain ataupun buat memberi takjil ke orang lain, ke tetangga yang deket atau misalnya satu kampung lah. Syukur-syukur muga-muga panjenengan banyak duit. Diborong kabeh terus disedekahkan, tiap hari dibeli. Wah, aku pengennya seperti itu. Oke ya, pokoknya serba-serbi Ramadan itu luar biasa. Saat ini kan sudah jam 5 lebih. Rasane wong menunggu buka iki semenit bae rasane suwe banget. Itulah sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah itu. Tapi nanti ketika sudah berkumandang tanda buka puasa, ngombe sak seruput sama katalah nanti nek saya bilang makanan yang ndak nanti itu kolesterol dan lain-lain. Nah, misalnya kita minum air putih atau teh manis, itu sama kurma satu saja itu sudah mangan liyane mungkin juga kadang aras-arasen. Sebenarnya itu sudah cukup. Nabi pernah berkata, berbuka puasa dengan 1 gelas air putih sama 2 biji kurma itu tenaganya sama dengan
minum air putih dengan satu porsi menu makanan, katakanlah nasi, lauk, itu tenaganya sama. Begitu. Tapi ya memang terkadang menungso itu hawa nafsu. Wah, boleh kurang mangan ngombe kuwi jam 4 esuk nganti jam setengah 6 sore ya pol-pol kena itu nanti apa ya, mari penyakit. Kok mari penyakit, saya nggak tahu itu. Intinya jangan berbuka itu secukupnya saja. Yang penting ketika sudah batal itu segera tunaikan sholat maghrib. Terus nanti kalau makanlah jangan banyak-banyak lah, secukupnya, sedikit saja dua. Nanti kalau pengen makan lagi ya mungkin nanti habis tarawih. Tapi ada temen saya itu setiap bulan Ramadan itu awake bobotnya tambah abot, tambah lemu. Nah, karena apa? Satu mungkin kan kalau puasa kan katakanlah gini, di restart, tubuh kita itu di restart sama Allah, di restart, di setel ulang. Nah, ketika teman saya itu tiap hari selama mohon maaf kalau bukan Ramadan itu makan ya biasalah sehari 3 kali. Tapi ketika Ramadan, ketika puasa itu bisa sampai 5-6 kali. Nah, gitu. Jadi dia itu malah badannya gemuk, tambah gemuk. Katakanlah sahur 1 kali, terus habis buka 2 kali, nanti habis taraweh 3 kali, mau tidur 4 kali. Oh ya 4 kali makannya. Dan biasanya kan orang berpuasa bulan Ramadan itu kan wah menunya dibuat yang lebih dari biasanya. Misalnya cuma jangan kubis, karena Ramadan mungkin terus ke ayam atau yang daging seperti itu. Bentar nggih, ini ada yang mohon maaf, ini saya di kebun ya, ini di kebun pisang dekat tempat saya kerja. Mohon maaf karena di tempat kerja saya itu ada teman-teman, ada orang-orang yang nongkrong di situ, terus wah saya tak mencoba situasi suasana baru ya di sini. Ntar nggih, nah, baca komen ini. Wah. Monggo Mas Rosi bisa ke sini, nanti tak belikan soto lagi. Tak ngili jam dulu, saya nggak boleh lama-lama ini. Nah, ya. Oke, intinya cuman Ramadan itu gunakan sebaik-baiknya ya buat bersedekah, berbuat baik, mencari rezeki, mencari ridho. Nah, ini mungkin takjilan. Banyak toh dari teman-teman di kampungnya, di masjid ada ngadakan takjilan. Mungkin untuk tahun kemarin memang nggak ada takjilan ya. Untuk tahun ini karena sudah sedikit rodo aman mungkin, ada sebagian yang sudah mengadakan takjilan full, ada takjilan, ada yang takjilannya seminggu sekali, ada yang seminggu 3 kali, 2 kali, macam-macam. Jadi monggo gunakan waktu Ramadan ini untuk berbagi takjil. Terus misalnya jenengan tidak dapat jatah takjil dari masjid misalnya, bisa daftar ke panitia. Syukur nggak cuman sekali. Insya Allah dengan memberi sedekah, memberi takjil di masjid, khususnya lingkungan sendiri dulu lah, insya Allah menjadi pahala yang besar dan berlipat-lipat.
Mungkin di luar ketika jenengan punya komunitas lah. Nah, tadi ada teman-teman saya berbagi takjil ya. Wah, luar biasa teman-teman saya itu. Tapi maaf, cuman teman-teman saya yang berteman saya di Facebook dan di kontak WA. Wah, dari puasa pertama, Ramadan pertama itu luar biasa. Sudah berbagi takjil tiap hari itu. Kadang berbagi takjil, terus berbagi rezeki lah, ngasih ke anak yatim dan lain sebagainya. Halo, ini saya nyapa dulu ya, Mas Bambang Sasak. Wah, kapan saya diundang ke situ ini? Siap meluncur wis. Sama Mas Mueh Al Waton ya. Jadi Mas, Waalaikumsalam, selamat menunggu buka puasa juga. Semoga puasanya diterima nggih. Puasa kadang gini, banyak sekali, mungkin banyak sekali yang ada di story WA, konten-konten banyak itu. Pasukan ora poso melu sahur, pasukan ora poso melu buka. Nah, itu sebuah lelucon saja dan memang kenyataannya banyak sekali. Tapi ingat, Allah itu selalu mencatat yang tidak baik di diri kita, perbuatan kita yang tidak baik. Tapi ketika kita berbuat baik, belum tentu Allah mencatat amal kita, belum tentu diterima sama Allah amal-amalan kita. Ingat nggih, ketika kita berbuat dosa, pasti Allah mencatatnya. Ketika kita berbuat baik, belum tentu perbuatan baik itu diterima Allah, belum tentu dicatat. Tapi monggo, intinya kita yang penting gini, niat ikhlas berbuat baik. Aduh, apalagi ini di bulan Ramadan, ketika orang bilang ria, biarlah orang berkata ria. Ketika kita membuat story, posting, berbagi takjil, ada orang yang bilang wah ria, mengurangi pahala. Itu pemikiran, penilaian masing-masing. Ketika orang lain mengomentari kita berbuat baik, terus ketika ada orang lain berbuat dosa, apa komentar mereka? Nah, seperti itu. Jadi niat saja, yang penting kita niat misalnya berbagi takjil, kita buat story, niat kita jangan untuk pamer, tapi untuk media dakwah, memberitahu, ayo kita berbuat baik, mengajak gitulah. Seperti itu. Tujuan kita satu, jangan untuk ria, jangan untuk pamer. Dengan membuat story atau posting di Facebook, semoga ketika ada teman kontak WA atau teman Facebook melihat, bisa wah aku ikut. Nah, itulah jenengan sudah berbuat, mendapat pahala, tambah lagi mengajak teman dan dapat banyak orang, pahalanya akan bertambah. Kiranya itu saja dulu nggih. Wah, ini sudah mulai gelap karena ini di kebun saya ini, kebun pisang. Akan kita sambung lagi besok ya mungkin. Selamat menunggu waktu untuk berbuka puasa. Ingat, azan adalah bukan waktu buka puasa, azan adalah waktu untuk sholat. Terima kasih dan sampai ketemu. Waduh, ini banyak yang komentari saya. Nah, nanti saya komentar setelah off air nggih. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Sikum wa nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspal Gronjal.